Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3616 9 Orang Suci yang Penyayang. Berlatih agama Buddha, perhatikanlah sebuah kata takdir. Takdir ini lebih penting daripada kesempatan untuk berlatih seni bela diri. Di antara umat Buddha, mereka yang berhubungan dengan agama Buddha memiliki sesuatu yang luar biasa dalam mengolah kitab suci agama Buddha. Oleh karena itu, di tanah Buddha Shizu, orang-orang seperti itu sangat dihormati. Jiuchi Senggu sekarang adalah guru agama Buddha paling terkenal di tanah Buddha Shizu. Dia tidak hanya telah membuat prestasi luar biasa dalam agama Buddha dan Taoisme, tetapi juga terlahir dengan hati yang suci, yang tidak terkontaminasi dengan detail duniawi. Dia independen dari dunia luar. Statusnya dalam agama Buddha tidak tertandingi di dunia. Seperti yang dikatakan An Ning, status biarawati dalam agama Buddha sama dengan kaisar suci di tanah suci pusat. Dia adalah orang suci yang dapat disembah oleh praktisi agama Buddha di Shizu. Karakter seperti itu, Zhao Tidan benar-benar jatuh cinta padanya. Ning menarik lengan baju Lin Bai dan berbisik, "Lin Bai, para biarawati tidak bisa kembali ke dunia sekuler, terutama biarawati seperti Jiuchi. Begitu mereka kembali ke dunia sekuler, mereka pasti akan menyebabkan guncangan hebat di negara bagian barat Florida. Saya khawatir itu juga akan menjadi aib bagi agama Buddha. Kuil Buddha Yuan tidak akan pernah melihat pemandangan ini. Terutama, beberapa biksu tua di kuil Buddha keras kepala. Mereka tidak berkelahi denganmu. Mereka hanya duduk di depanmu dengan lutut disilangkan dan membaca sutra sepanjang hari, yang akan membuatmu kesal sampai mati." Terlebih lagi, begitu saudara Zhao mengambil kembali Jiuchi, para peziarah gila itu harus membunuh mereka dari tanah Buddha Shizu dan datang ke Shenwu untuk merampok lembah suci Jiuchi. Aning berkata dengan suara rendah, kata-kata ini, dia tidak berani membiarkan Zhao Tidan mendengarnya. Meskipun tanah Buddha Shizu adalah salah satu dari 4 benua di benua kuno, tanah itu jarang terlibat dalam perebutan dinasti di benua kuno. Hanya saja tanah Buddha di Shizu adalah tanah suci yang terlupakan di Tiongkok kuno. Setelah mendengar kata-kata An Ning, Lin Baimu menatap orang suci Jiuchi di potret itu, dan berkata kepada Zhao Tidan dengan datar, "Tidan ini agak sulit." An Ning berkata sambil tersenyum masam, "Tidak sesulit itu. Tidak mungkin. Bahkan jika Jiuchi bersedia kembali ke dunia sekuler, kuil Buddha tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, orang-orang seperti Jiuchi yang berhubungan dengan agama Buddha baru lahir di tanah Buddha Shizu selama puluhan ribu tahun. Jika Zhao Tidan jatuh cinta pada seorang biarawati Buddha biasa di Shizu, saat Lin Bai punya waktu untuk pergi ke tanah Buddha Shizu di masa depan, dia mungkin bisa membujuk biarawati itu untuk kembali ke dunia sekuler. Namun, Zhao Tidan jatuh cinta pada Jiuchi Senggu, dan dia masih memiliki status yang luar biasa di tanah Buddha. Bahkan kuil Buddha sangat mementingkan Jiuchi Senggu. Dengan cara ini, dia dapat kembali ke dunia sekuler dan memiliki anak dengan Zhao Tidan. Sungguh mimpi. Wajah Zhao Tidan tegas, matanya terfokus, dan dia berkata dengan serius, "Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saudara Lin Bai, ini adalah kebenaran yang Anda ajarkan kepada saya. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dia menolak saya 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, selama saya masih hidup, saya tidak akan menyerah." Aning dan Lin Bai saling memandang tanpa berkata-kata dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Apa cinta di dunia ini? Mari kita hidup dan mati. Ning membawa Lin Bai lagi dan berbisik, "Lin Bai, kamu bisa pergi dan bertanya kepada Paman Jiu Feng. Dia juga seorang biksu di kuil Foyuan. Tanyakan padanya apakah mungkin bagi Jiuchi untuk kembali ke dunia sekuler." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Aku akan bertanya padamu besok." Keesokan paginya, Lin Bai pergi sendiri ke Huayang untuk mencari biksu Jiu Feng. Dalam obrolan itu, Lin Bai menyelidiki dengan saksama. Saat Lin Bai bertanya apakah mungkin bagi Jiuchi untuk kembali ke dunia sekuler dan menikahi seorang putra, tatapan biksu Jiu Feng pada Lin Bai mulai berubah, dari ramah menjadi dingin. Namun, biksu Jiu Feng kemudian membujuk Lin Bai bahwa ada wanita cantik di dunia ini. "Mengapa kamu ingin mati?" Biksu Jiu Feng mengira bahwa Lin Bai lah yang jatuh cinta pada Jiuchi, jadi dia membujuknya. Kemudian Lin Bai menjelaskan bahwa itu adalah orang lain. Begitu biksu Jiu Feng mendengar bahwa ada orang lain yang jatuh cinta pada Jiuchi, dia segera bertanya kepada Lin Bai siapa dia dan ingin segera membunuhnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Karena takut, Lin Bai tidak berani mengatakan lebih banyak, dan berulang kali mengatakan bahwa itu adalah omong kosongnya sendiri. Setengah hari kemudian, Lin Bai meninggalkan rumah biksu Jiu Feng dan keluar sambil tersenyum pahit berkata, "Sepertinya tidak banyak harapan. Ah, telur besi yang malang. Sulit untuk bertemu dengan seorang wanita. Dia masih seorang biarawati.
Dia masih raja para biarawati. Itu terlalu rumit. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, luka-luka orang-orang lain di istana pedang berangsur-angsur sembuh. Pada hari ini, Lin Bai meninggalkan istana dan datang ke istana. Kebetulan Kaisar Xiao baru saja pergi ke dinasti awal dan sedang menemui menteri di kabinet. Setelah Lin Bai datang ke istana, pelayan di sebelah Kaisar Xiao memberitahunya. Setelah semua menteri di kabinet pergi, Lin Bai menemuinya di kamar tidur Xiao Di. Kaisar Xiao mengenakan jubah kaisar, pucat seperti kertas. Dia berjalan dengan lemah dan lelah di matanya. Ketika Lin Bai melihat ini, dia sangat tertekan. Dia bergegas untuk mendukung Kaisar Xiao dan berkata dengan suara rendah, "Aku sibuk akhir-akhir ini." Kaisar Xiao tidak mengatakan apa-apa, tangan gioknya dengan tenang memegang pinggang Lin Bai, dengan lembut berkata, "Jangan bicara, biarkan aku memegangnya." Lin Bai memeluk Bai Xiao Xiao dengan erat. Segera, Kaisar Xiao Di tertidur dalam pelukannya. Lin Bai menggendong Bai Xiao Xiao dengan hati-hati dan meletakkannya di samping. Melihat Bai Xiao Xiao yang tertidur dalam pelukannya, Lin Bai tahu bahwa dia pasti sangat lelah akhir-akhir ini. Semua orang di Tanah Kuno telah tahu bahwa Dewa Tanah Suci Pusat telah membuat keributan besar oleh Lin Bai. Kaisar yang telah kehilangan mukanya tidak akan menyerah. Setengah hari kemudian, Bai Xiao Xiao bangun dari pelukan Lin Bai, membuka matanya dan melihat wajah Lin Bai. Dia tersenyum bahagia di wajahnya, "Jika saja aku bisa melihatmu setiap hari ketika aku membuka mataku, itu akan menyenangkan." Ya, Lin Bai membelai rambut Bai Xiao Xiao dan berbisik, "Ceritakan padaku tentang negara Shenwu." Bai Xiao Xiao menyandarkan kepalanya di dada Lin Bai dan berkata dengan nada agak muram, "Negara suci pusat masih jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan." Setelah konfrontasi di tepi sungai Longhe hari itu, Kaisar kembali kepada para dewa dan segera mengirim semua pasukan, yang membuatnya merasa siap untuk bertarung. Terutama dari Kementerian Rahasia Kerajaan Shenwu, orang-orang kuat dari Xuanjian dan Jianlong telah memasuki Dongzhou dan menghilang. 11 markis kelas 1 dari negara suci pusat dan markis lainnya yang tak terhitung jumlahnya juga mengirim pasukan untuk mempersiapkan perang. Tidak peduli dalam hal kekuatan militer negara suci pusat atau yang kuat, negara Shenwu lebih rendah dari mereka. Terlebih lagi, yang paling membuatku khawatir adalah orang yang memiliki lingkungan moral yang kuat. Berbicara tentang situasi di negara Shenwu, Bai Xiao Xiao mengerutkan kening dengan erat. Lin Bai dengan lembut mengusap kerutan Bai Xiao Xiao dengan jarinya. Bai Xiao Xiao mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika ada celah besar antara kerajaan Shenwu dan negara suci pusat, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkannya selama beberapa tahun." Lin Bai bertanya, "Menurutmu berapa lama itu akan bertahan jika tentara negara suci pusat menyerang dengan kekuatan negara Shenwu?" 10 tahun. 10 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 3 tahun bahkan lebih pendek. Di bawah pertanyaan berulang Lin Bai, Bai Xiao Xiao menyampaikan keputusannya kepada para pejabat istana kerajaan Shenwu. Jika angkatan bersenjata negara suci pusat menyerang, kerajaan Shenwu hanya dapat bertahan paling lama 3 tahun. Tanpa bantuan kekuatan eksternal lainnya, kerajaan Shenwu akan hancur dalam waktu 3 tahun. Bab 3617 dalam bahaya. Mendengar analisis Bai Xiao Xiao, Lin Bai akhirnya mengerti situasi kerajaan Shenwu. Meskipun kerajaan Shenwu sekarang berada di wilayah Dongzhou yang luas, wilayahnya hampir sama dengan wilayah negara suci pusat. Bagaimanapun, negara suci pusat telah bekerja keras untuk waktu yang lama dengan detail yang mendalam. Di Shendu, ada banyak jenderal dan prajurit dari semua tingkatan dan persenjataan canggih, dan mereka semua memiliki keberanian untuk melawan ribuan musuh. Bai Xiao Xiao memberi Lin Bai beberapa contoh. Misalnya, pasukan pedang besi, dari pasukan Tiejian Houfu memiliki sekitar 10 juta pasukan elit. Mereka semua terbuat dari besi dewa cahaya dingin, yang langka di Tiongkok kuno. Mereka dilengkapi dengan pisau panjang, pedang tajam, busur dan anak panah, serta tombak panjang dan tombak. Mereka semua ditempa oleh besi dewa yang tak tertandingi. Mereka sangat tajam. Di Shenwu, persenjataan pasukan Yulong, pasukan Yutian, dan Jenderal Chu semuanya terlalu rendah. Alasan utamanya adalah bahwa di masa lalu, Dongzhou tunduk pada negara suci pusat. Hampir 4 lapis biji besi dewa yang ditambang oleh dinasti-dinasti besar dan pasukan sekte di Dongzhou dibayarkan kepada negara suci pusat. Meskipun masih ada 6 lapis di Dongzhou, semuanya telah ditempa dan dijual oleh dinasti-dinasti dan sekte-sekte ini. Di mana-mana di Dongzhou, sulit untuk menemukan kesempurnaan untuk sementara waktu.
Ada banyak sumber daya besi dewa di Istana Dewa, dan semuanya adalah produk yang sangat bagus. Namun, jumlah koleksinya sangat sedikit, yang tidak dapat mendukung konsumsi pasukan. Bahkan jika kerajaan Shenwu mendapatkan besi yang begitu bagus, akan membutuhkan waktu bagi para penyuling senjata untuk menempa baju besi dan senjata. Bahkan jika Bai Xiao Xiao mengumpulkan semua penyuling senjata terkenal di Dongzu untuk membuat baju besi dan senjata bagi pasukan keluarga Chu, pasukan Yutian, dan pasukan Yulong, itu akan membutuhkan banyak waktu. Namun sekarang, negara suci pusat jelas tidak akan memberi Shenwu terlalu banyak waktu. Ini adalah kekhawatiran pertama Bai Xiao Xiao. Kemudian datanglah kekhawatiran kedua Bai Xiao Xiao. Kerajaan suci pusat menduduki kekayaan besar benua kuno. Banyak orang kuat lahir di kerajaan suci pusat, dan ada banyak sekali alam tripod dan alam kuaso Daojing. Namun, baik bagian atas maupun bawah Dongzu dianggap sebagai penguasa. Sedangkan untuk kuaso Daojing, hanya kekuatan super seperti istana sekolah Dongzu yang bisa eksis. Kesenjangan antara yang kuat tidak dapat dibuat oleh besi dewa apapun. Tanpa baju perang, Bai Xiao Xiao dapat menemukan cara untuk menempanya, tetapi jika tidak ada yang kuat, mustahil untuk menciptakan ratusan alam kuaso Tao dalam waktu singkat. Meskipun Bai Xiao Xiao telah membina banyak orang berprestasi dalam beberapa tahun terakhir dengan menggunakan sumber daya Istana Dewa, dalam perang sebelumnya di negara suci pusat, 30.000 dari mereka akhirnya kembali kurang dari 1.000. Masalah besar terakhir adalah Gunung Dunia. Bai Xiao Xiao paling khawatir tentang fakta bahwa batas bawah yang kuat dari Xianzong kuno ikut campur dalam urusan benua kuno. Setelah batas bawah yang kuat di dunia spiritual, Bai Xiao Xiao akan diizinkan untuk mendominasi dan para prajurit kerajaan Shenwu akan menjadi pemberani dan pandai bertarung. Namun, di depan kekuatan absolut para prajurit Lingji, mereka semua adalah ayam dan anjing lokal. Salah satu dari tiga masalah ini akan menjadi ancaman fatal bagi Shenwu. Sekarang negara Shenwu berseberangan dengan negara suci pusat, dan itu benar-benar kalah. Bahkan, Bai Xiao Xiao memperkirakan bahwa jika perang dengan negara suci pusat sedang berlangsung, saya khawatir tingkat kemenangan tidak akan melebihi 10%. Sarang telur yang menutupi telur dalam bahaya. Setelah Bai Xiao Xiao selesai berbicara, dia bersandar di dada Lin Bai dan tertidur lagi dengan lelah. Lin Bai membuka matanya dan menatap bulan yang cerah melalui jendela istana dan menarik napas dalam-dalam. Lin Bai tidak bisa melihat kerajaan Shenwu hancur di tangan negara suci pusat. Negara Shenwu tidak hanya berterima kasih kepada Lin Bai dan Lin Duo, tetapi juga tempat bagi Lin Duo dan Li Subai. Yang terpenting adalah kerajaan Shenwu adalah kerja keras Bai Xiao Xiao selama bertahun-tahun. Lindor belum pulih dari cederanya. Dia membutuhkan tempat di mana dia bisa berlatih dengan damai. Li Subai belum membentuk kembali tubuhnya. Dia membutuhkan tempat untuk tubuhnya. Kerajaan Shenwu adalah kerja keras Bai Xiao Xiao. Lin Bai tidak bisa melihat kerajaan Shenwu hancur. Sejak Lin Bai melangkah ke Dongzu, Bai Xiao Xiao memimpin kerajaan Shenwu untuk berdiri teguh di belakang Lin Bai selama berkali-kali. Bai Xiao Xiao pergi ke Perang Dunia Pertama Sekte Iblis secara langsung. Dalam Perang Pertama Dinasti Penyihir Besar, Bai Xiao Xiao menyatakan perang dengan seluruh prajurit Dongzu untuk Lin Bai. Lin Bai tidak bisa melupakan kebaikan ini. Setelah semalam berpikir keras, mata Lin Bai yang bingung mulai menajam dan tampaknya telah membuat keputusan yang berani. Keesokan paginya, pelayan Bai Xiao Xiao memanggil keluar istana, "Yang mulia, sudah waktunya untuk pergi lebih awal." Bai Xiao Xiao membuka matanya yang lelah dan menatap Lin Bai. Mulutnya menunjukkan senyum bahagia dan gembira. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menyentuh pipi Lin Bai. Dia berkata dengan senyum bahagia, "Jangan pergi, tunggu aku kembali." Setelah itu, Bai Xiao Xiao bangkit, merapikan pakaiannya dan mengenakan jubah kerajaannya. Wajahnya secantik wajah seorang permaisuri. "Aku khawatir aku tidak bisa menunggumu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan." Lin Bai menatap Bai Xiao Xiao yang bersiap untuk pergi ke pagi hari dan mengatakan apa yang dipikirkannya tadi malam. Bai Xiao Xiao tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kemana kamu pergi?" "Sekarang kerajaan suci pusat sedang gila dan ingin menangkapmu. Jika kamu meninggalkan kota kekaisaran, kamu akan dikejar dan dibunuh oleh Departemen Pedang Gantung dan Departemen Pemotongan Naga dari negara suci pusat. Jika kamu tinggal di kota kekaisaran, aku bisa melindungimu dengan baik." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku tidak suka dilindungi. Sudah waktunya aku menginjakkan kaki di jalan baru. Xiao Xiao, aku akan pergi ke makam dewa." Bai Xiao Xiao melotot ke Lin Bai, "Kita perlu membicarakan masalah ini." "Tidak perlu membicarakannya. Aku sudah membuat keputusan. Aku harus pergi ke makam dewa."
Lin Bai berkata dengan tegas, penguasa kerajaan suci pusat, Gunung Sangxi, aku tidak bisa pergi ke dunia roh dari tanah kuno, jadi aku hanya bisa pergi ke makam dewa untuk mencari sumber daya, menerobos alam Tao, dan telah menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika aku menerobos alam Tao dan kembali dari makam dewa, semua yang ada di tanah kuno akan tenang. Lin Bai berdiri dari keruntuhan yang lembut dan berkata dengan wajah muram. Bai Xiao telah mendengar tentang legenda makam Tianshan, dan segera berkata, namun, mudah untuk memasuki makam dewa, tetapi sangat sulit untuk keluar. Sejak zaman kuno, banyak seniman bela diri yang tidak dapat memasuki alam Tao telah memasukinya untuk mencari peluang. Tetapi sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang keluar dari makam dewa. Karena orang lain dapat keluar, aku juga dapat keluar secara alami. Lin Bai berkata dengan tegas, setelah aku menjelaskannya kepada orang tuaku dan yang lainnya, aku akan segera kembali ke makam dewa. Xiao, hal berikutnya yang harus kau lakukan adalah membiarkan kerajaan Shenwu bertahan. Dalam waktu 3 tahun, aku pasti akan keluar dari makam dewa. Bagaimana jika kau tidak kembali? Bai Xiao bertanya dalam hati. Lin Bai berkata dengan suara dingin, dalam waktu 3 tahun, aku akan keluar dari makam dewa surga. Segala sesuatu dapat diputuskan di Tiongkok kuno. Jika aku tidak keluar hingga 3 tahun kemudian, aku akan mengubur seluruh tanah kuno bersamamu. 3 tahun kemudian, jika Shenwu ada di sini, maka tanah kuno akan ada di sini. 3 tahun kemudian, jika Shenwu tidak ada di sini, tidak perlu ada tanah kuno. Lin Bai berkata dengan rasa membunuh yang kuat di matanya. Bab 3618 3000 jalan, masing-masing berbeda. Bai Xiao menatap Lin Bai dengan wajah pucat pasi, dengan ekspresi tak berdaya. Bai Xiao tidak ingin membiarkan Lin Bai pergi ke makam dewa, tetapi sekarang Bai Xiao benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain yang lebih baik. Mungkin Lin Bai pergi ke makam dewa, adalah pilihan terbaik. Bai Xiao egois. Dia juga tahu bahwa jika Lin Bai tetap tinggal di Shenwu, dia akan mati pada hari ketika kerajaan Shenwu dihancurkan. Jika Lin Bai pergi ke makam Tianshan, mungkin kerajaan Shenwu dihancurkan, tetapi Lin Bai akan tinggal di makam dewa. Memikirkan hal ini, Bai Xiao merasa lega dan tidak menghentikan Lin Bai untuk pergi ke makam dewa. Ketika kamu siap untuk pergi, katakan padaku, aku akan mengantarmu. Setelah Bai Xiao berpikir jernih, suaranya menjadi datar. Lin Bai mengangguk tanpa suara, Bai Xiao pergi ke pagi hari, dan Lin Bai meninggalkan istana. Kembali ke istana pedang dan tinggalkan rumah di bawah terik matahari. Berjalan ke halaman yang terik matahari, Lin Bai melihat begonia besi duduk di bangku, satu kaki di bangku, satu kaki di tanah, penampilan heroik, santai di bawah sinar matahari. Jika dia membawa semangkuk anggur, Lin Bai akan mengira itu dari sarang pencuri hari ini. Nenek, matahari begitu besar sehingga aku akan membakar ibuku. Cepat atau lambat, aku harus menembak jatuh matahari burung itu. Begonia besi menatap langit yang baru saja terbit matahari, tampak sangat tidak puas, berbisik. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Lin Bai diam-diam berjalan ke belakang begonia besi dan bertanya dengan lembut. Mendengar suara itu, Ti Haitang segera berdiri dari bangku dan berdiri di depan Lin Bai dengan senyum bahagia di wajahnya. Baiklah, makan dengan baik, minum dengan baik dan bermain dengan baik di daerah pengasingan. Bahkan setelah Xiao Di menyatukan Dongzu, semakin sedikit orang di daerah pengasingan. Di masa lalu, Ti Haitang berlatih di tanah pengasingan semua negara. Sejak saat itu, Kaisar Xiao menyatukan Dongzu dan memberikan amnesti kepada banyak orang yang ingin mengubah pikiran mereka di daerah pengasingan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Di sini, Ti Haitang meninggalkan tempat pengasingan dan pergi ke ibu kota dewa bersama Zhao Yue. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, orang-orang di tempat pengasingan bercampur dengan orang baik dan jahat. Sudah waktunya untuk membiarkanmu belajar menjadi bajingan. Jangan tinggalkan kota kekaisaran hari ini. Aku akan meminta Xiao Di untuk mengatur agar kamu mempelajari beberapa etiket yang harus dipelajari putrimu. Mulut begonia besidu, menghadap Lin Bai, dia tidak berani kehilangan kesabarannya, hanya bisa mengangguk dengan cerdik, oh, tahu. Aku mungkin akan meninggalkan kerajaan Shenwu untuk beberapa waktu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi padamu, aku khawatir aku tidak akan bisa berhadapan langsung dengan ayahmu. Kata Lin Bai kepada begonia besi. Haha, aku tahu bahwa aku hanya menindas orang lain dalam kultivasiku saat ini. Beraninya orang lain menindasku. Iron begonia berkata sambil tersenyum. Dan mereka? Lin Bai bertanya lagi, hanya ada Iron begonia di sini, tetapi tidak ada Zhao Yue, Hongsu, pedang jika dingin.
Tai Haitang berkata, kakak Hongsu sedang bermain piano, kakak Zhao Yue sedang menggoda ular, dan pedang itu seperti kakak Han tutup dirimu di kamar dan jangan keluar. Lin Bai mengangguk dan melanjutkan. Di seberang koridor, ada semburan musik yang menyenangkan di samping telinganya, tetapi suaranya seperti tangisan di telinga Lin Bai, yang sangat terasa. Tak lama kemudian, Lin Bai mendongak dan melihat seorang wanita duduk di lantai 2 di depannya. Wajahnya dingin dan sedih. Jari-jarinya yang putih memainkan gukin di depannya. Lin Bai diam-diam berjalan ke sisi berlawanan dari Hongsu, duduk dan mendengarkannya berbicara tentang lagu itu. Hongsu juga melihat Lin Bai, tetapi dia tidak mengubah wajahnya setelah membicarakan lagu ini, lalu mengambil piano, seolah-olah dia tidak ingin memperhatikan Lin Bai, dan pergi. Apakah kamu akan bersembunyi dariku sepanjang hidupmu dan mengabaikanku? Lin Bai menatap elemen merah untuk pergi, lalu bertanya dengan dingin. Beberapa orang tidak menyukaiku, tidak suka mendengarkanku, dan tidak ingin melihatku. Mengapa aku harus muncul di depan orang lain tanpa malu? Retsu kembali ke Lin Bai, kata-kata itu diucapkan dengan dingin. Mengapa kamu selalu tidak patuh? Kamu tahu bahwa aku tidak suka kamu pergi ke tempat Feng Yue untuk menjadi King Kuan. Mengapa kamu harus pergi? Lin Bai berkata dengan marah. Hongsu berbalik sedikit dan berkata dengan senyum pahit di wajahnya, sejak awal ingatanku, aku telah menempatkan Qin di depanku. Kemudian, aku melarikan diri dari Sendu dan bermain piano di pelataran Tianyin di Gunung Ajaib. Sampai sekarang, apa lagi yang bisa aku lakukan selain bermain piano? Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dunia seperti Bai Xiao Xiao. Tidak seperti Jian Ruohan, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam kendo, juga tidak seperti Zhao Yue, yang memiliki pendirian yang kuat dan tidak terduga. Jika kamu tidak membiarkanku bermain piano, aku akan menjadi orang yang sia-sia. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi dan kata-katanya tajam, kamu keras kepala. Ada banyak tempat untuk bermain piano di dunia. Kamu tahu dengan jelas bahwa aku tidak ingin kamu bermain piano. Jika kamu ingin bermain, aku dapat menemukan tempat untukmu, mendirikan studio musik untukmu, dan membuat paviliun untukmu, oke. Kamu masih ingin aku menjadi burung kenari di dalam sangkarmu. Dia terkekeh. Lin Bai berdiri dari tanah dan berkata dengan tenang, ada dua jenis pemain sitar di dunia. Mereka ditentukan oleh kelahiran mereka. Yang pertama adalah musisi yang elegan, seperti 17 musisi, menghantui keluarga kerajaan dan bangsawan, dan memainkan piano di istana dan rumah dalam. Mereka terkenal di seluruh dunia dan dihormati oleh ribuan orang. Yang kedua adalah pemain Qin yang vulgar, seperti Anda, memiliki tingkat pencapaian yang tinggi, tetapi ia lahir di lumpur, berlumuran lumpur, dan harus mengabdikan dirinya pada negeri angin dan bulan. Anda belajar dari 17 musisi dan telah memperoleh pencapaian tertinggi Qin Dao. Anda seharusnya dihormati oleh ribuan orang seperti 17 musisi. Anda seharusnya tidak pergi ke negeri Feng Yue dan menari dengan rumput dan rumput. Hongsu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada perbedaan antara keanggunan dan vulgar. Orang yang memainkan piano hanya berharap mereka yang mendengarkan piano dapat memahaminya. Itulah sebabnya sulit untuk menemukan teman dekat. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan tampak tidak berdaya. 3.000 jalan, jalan yang berbeda. Mereka yang berlatih pedang memiliki seni pedang. Mereka yang berlatih piano memiliki keterampilan bermain piano. Hongsu tidak mengerti kendo Lin Bai, dan Lin Bai tidak dapat memahami pemikiran Qin Dao. Mungkin, seperti yang dikatakan Hongsu, musik yang dimainkan oleh pemain sitar seharusnya didengar oleh mereka yang memahaminya. Lin Bai tersenyum santai, menatap pigmen merah itu dengan serius dan berkata, aku mulai kehilangan kesabaran denganmu, mau atau tidak, dalam beberapa tahun ke depan, kamu tidak dapat meninggalkan negara Shenwu, lakukanlah kenariku, oke. Besok, aku akan meminta Kaisar Xiao untuk memberi perintah, siapa yang berani meninggalkanmu untuk bermain piano di dunia romansa dan bulan daripada dihancurkan oleh bencana pintu. Selama kamu tidak pergi ke Feng Yuechang untuk bermain, kamu dapat pergi kemanapun yang kamu inginkan. Setelah Lin Bai selesai, dia mengabaikan Hongsu dan berbalik. Melihat bagian belakang kepergian Lin Bai, senyum perlahan muncul di wajahnya yang kusam. Lin Bai tidak ingin membiarkan Hongsu pergi ke pasar Feng Yue untuk menjadi King Kuan. Demi teman, itu bukan tempat yang baik untuk diinjak wanita. Bab 3619, yang itu, kepingan salju es. Baru saja keluar dari loteng Hongsu, suara seorang wanita dengan senyum tipis terdengar dari koridor depan, tidak baik menjadi burung kenariku. Tut-tut, penguasa pedang benar-benar mendominasi. Dia semakin memiliki sikap seperti generasi pangeran. Lin Bai berjalan ke koridor dan melihat bulan putih dan menatap Lin Bai sambil tersenyum.
Lin Bai berjalan tanpa ekspresi dan matanya tajam. Zhao Yue sama sekali tidak takut, tetapi bertanya dengan nada provokatif, bagaimana? Kamu ingin membunuhku? Aku dapat memberi tahu kamu bahwa jika kamu membunuhku, Ye Suxin dan Jian Ruohan akan mati. Sekarang ini bukan hidupku sendiri. Jika aku mati, aku akan memiliki 3 kehidupan. Selain itu, ini adalah kehidupan kedua wanita yang selama ini kamu impikan. Mendengar ini, wajah Lin Bai melembut. Zhao Yue telah mengatakan sebelumnya bahwa begitu rohnya meninggalkan tubuh Ye Suxin, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa dipaksa dan merayu Lin Bai, dia tidak akan meninggalkan tubuh Ye Suxin sebelum dia memikirkan cara yang baik. Bahkan jika Lin Bai membunuhnya dengan marah, dia akan mati bersama Ye Suxin. Lin Bai bertanya, apakah kamu pernah menemukan cara untuk memisahkan roh dari roh? Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, merebut rumah dibatasi oleh aturan surga. Ini adalah jalan yang jauh dari jalan surga. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk menemukan jalan di sini. Bahkan jika itu adalah pedang cermin air, Anda dapat melihat bahwa pedang cermin air dari keluarga Dewa Pedang tidak dapat memisahkan roh Ye Suxin dan saya. Hanya pergi ke dunia roh, mungkin kita bisa menemukan jalan. Tetapi sayangnya, sekarang saya telah kehilangan kesempatan terbaik untuk pergi ke dunia roh. Zhao Yue mengusap bibirnya dan menatap Lin Bai dengan sedikit kepahitan. Lin Bai berkata dengan suara dingin, karena saya telah pergi ke dunia spiritual, saya akan mencoba mencari cara untuk tetap tinggal di kerajaan Shenwu. Zhao Yue bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dapat Anda pikirkan? Saya akan pergi ke makam dewa. Lin Bai memberi tahu Zhao Yue berita itu. Setelah mendengarkan Zhao Yue, dia tertawa, Anda benar-benar ingin pergi ke makam dewa. Anda tidak serius, kan? Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke makam dewa? Tempat itu telah hilang selamanya. Zhao Yue berkata dengan mata terbelalak. Lin Bai dengan tegas berkata, tidak ada pilihan lain. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Jika aku bisa menemukan jalan di makam dewa, aku akan memisahkan roh kalian berdua setelah aku kembali. Hanya saja aku akan mencari harta karun untuk ibuku untuk merombak tubuh. Kalau begitu aku akan membawakan satu untukmu juga. Zhao Yue berkata dengan dingin, makam dewa, tidak akan ada jalan kembali. Selain itu, tidak hanya ada prajurit di tanah kuno, tetapi juga para pejuang lainnya di dunia kecil. Di sini sangat berbahaya, terutama mereka yang akan hidup dalam waktu dekat. Mereka datang ke sini untuk memperjuangkan hidup mereka. Bahkan jika kamu orang yang sangat berbakat, kamu akan berada di makam dewa, dan kamu akan kurang lebih tidak beruntung. Pada saat ini, jika kita tidak melakukan sesuatu di negara Shenwu, maka kita dalam bahaya. Zhao Yue mendengar ini, dapat dianggap memahami kerja keras Lin Bai, mengangguk sedikit, juga tidak dalam pidatonya. Selama aku pergi dari Shenwu, sebaiknya kamu tenang. Lin Bai berjalan melewati Zhao Yue dan pergi ke ujung koridor. Zhao Yue menatap Lin Bai yang berjalan ke ujung koridor. Matanya menunjukkan kesedihan. Dia menatap ke langit dan mendesah tak berdaya. Akhirnya, dia berubah menjadi senyum mengejek diri sendiri. Berjalan ke ujung koridor, Lin Bai tiba di halaman luar. Ketika dia mendorong pintu ke halaman, dia bisa merasakan bahwa halaman itu ditutupi oleh lapisan udara dingin. Setelah penyelidikan yang cermat, dapat ditemukan bahwa udara dingin itu berasal dari sebuah ruangan. Lin Bai berjalan ke pintu dan berbisik, begonia besi berkata, setelah kau kembali, kau akan mengurung diri di kamar, tidak ingin keluar. Di dalam kamar, suara Jian Ruo dingin dan dingin, lukaku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir. Pergi dan urus yang lain. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, apakah kau kembali ke wilayah semua bangsa, tetapi tidakkah kau kembali ke Villa Mingjian untuk menemui orang tuamu? Mendengar ini, Jian Ruohan terdiam. Jian Ruohan berasal dari Villa Mingjian. Ayahnya adalah pemilik villa, bernama Jian Qianqiu. Sejak negara Shenwu, Bai Xiao Xiao telah mengurusnya. Sekarang Villa Mingjian bukanlah kekuatan besar di Dongzu, tetapi juga terkenal di wilayah semua negara. Lin Bai mengangkat kepalanya dan ingin mendorong pintu masuk, tetapi saat jarinya menyentuh pintu, kristal es dengan cepat mengembun dan melukai jarinya. Aku ingin masuk dan menemuimu. Lin Bai tahu bahwa ini adalah pedang yang sengaja dibuat dingin, lalu membuka mulutnya dan berkata, aku tidak ingin melihatmu. Pedang itu dingin, suaranya dingin. Lin Bai menghela napas, hari ini kamu bisa melihat jika kamu tidak melihatnya. Saat dia berbicara, Lin Bai menjalankan kekuatan sihirnya dan membuka pintu dengan satu tangan. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah.
Lin Bai melangkah masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa Jian Ruohan mengenakan topeng, dan matanya kembali panik. Melihat penampilan Jian Ruohan yang bingung, Lin Bai berjalan perlahan dan berkata dengan suara rendah, "Jangan takut." Jari-jari Lin Bai perlahan-lahan mengenakan topeng pedang dingin, ingin melepaskannya. Jian Ruohan menatap Lin Bai dengan matanya. Ketika Lin Bai hendak mengangkat topengnya, dia berkata dengan lembut, "Kamu harus berpikir jernih. Wajah di balik topeng itu beda dengan pedang yang dingin dalam ingatanmu." Lin Bai tercengang mendengar ucapan itu, lalu dia melepas topengnya perlahan sambil tersenyum. Saat topeng itu dibuka, Lin Bai melihat pedang itu seperti wajah yang dingin, pucat, tanpa darah, dan bibirnya yang gelap, seperti hantu, tanpa penampilan manusia. Meskipun hati Lin Bai sudah siap, tetapi sekarang melihat wajah ini, dia tetap tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jika pedang itu dingin, dia perlahan menundukkan kepalanya, dan tidak ingin membiarkan Lin Bai terus menonton. Lin Bai maju dan dengan lembut mengambil pedang Ruohan ke dalam pelukannya. Dia berkata di telinganya, "Tahun-tahun ini, kamu telah menderita." Di pelukan Lin Bai, pedang itu, yang telah terbenam dalam dingin sepanjang tahun, merasakan suhu yang telah lama hilang dari Lin Bai. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan mengubah semua keluhannya menjadi air mata. Pada saat dia menyelinap dari sudut matanya, dia mengembun menjadi kristal es dan jatuh ke tanah, membuat suara. "Kamu seharusnya tidak bersembunyi dariku. Kamu seharusnya mengerti bahwa semua orang di dunia ini mungkin mengkhianatimu, tetapi aku tidak akan melakukannya. Tidak peduli apapun yang terjadi padamu, kamu adalah orang kepercayaanku dalam hidup ini." Racun giok es Jian Ruohan terinfeksi olehnya untuk menyelamatkan paman ketiga Lin Bai, Lin Yue, selama perang antara Gunung Ajaib dan Sekte Lima Racun Lingdong. Racun giok es akan membuat Jian Ruohan mati dengan cepat. Bahkan jika orang kuat itu terinfeksi, dia tidak akan hidup selama 3 tahun. Namun, dia tidak menyangka bahwa Jian Ruohan tidak terbunuh oleh racun giok es karena roh pedang es Jidao di tubuhnya. Sebaliknya, dia menjadi saudara perempuan Pan Shen. Namun, jika pedang itu dingin, dia disiksa oleh racun giok es. Seluruh orang itu lebih mengerikan daripada hantu yang tenggelam. Bab 3620 sebelum pergi. Lin Bai memeriksa kondisi internal Jian Ruohan. Memang benar bahwa dia merasakan racun yang mematikan di tubuh Jian Ruohan. Namun, yang mengejutkan Lin Bai adalah racun semacam ini tampaknya tidak dapat membunuh pedang, tetapi tidak dapat dihilangkan. Racun tersebut diserap dan ditingkatkan dengan roh pedang es Jidao di tubuh Jian Ruohan. Kekuatan jiwa pedang es Jidao semakin kuat, dan racunnya juga kuat. Racun di Jian Ruohan disebut racun giok es. Awalnya, itu adalah racun ular putih, binatang buas berbisa dari Zhao Yue. Namun, dengan integrasi dan evolusi racun giok es di tubuh Jian Ruohan dan roh pedang es Jidao, racun saat ini benar-benar merupakan jenis racun baru, yang bukan lagi racun-racun giok es. Akibatnya, setelah melihat Zhao Yue, dia tidak berdaya dan hanya bisa pergi ke Lingji untuk mencari perawatan medis dengan pedang jika dingin. "Aku akan pergi ke makam dewa. Aku akan mencari penawar racun di makam itu. Aku akan membawanya kembali kepadamu." Lin Bai dan Jian Ruohan menjelaskan rencana mereka dengan jelas. Jian Ruohan ingin pergi bersama Lin Bai, tetapi Jian Ruohan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki makam dewa, jadi dia menyerah. Dalam 2 hari berikutnya, Lin Bai membawa Jian Ruohan untuk menemui Lin Duo, Fu Qingxuang, Lan Ling, Li Zhengyi, Mo Qing dan yang lainnya. Namun, mereka tidak tahu racun apa yang ada di tubuh Jian Ruohan. Tidak berdaya, Lin Bai hanya bisa pergi ke makam dewa untuk menemukan penawar racun. "Jika aku ingin menerobos alam Tao, aku harus pergi ke makam dewa. Untuk menemukan obat dewa bagi tubuh ibu. Jika kau ingin menemukan penawar racun Jian Ruohan, kau juga harus pergi ke makam dewa. Jika kau ingin melepaskan roh Zhao Yue dan Ye Suxin, mungkin kau hanya bisa pergi ke makam dewa." Sepertinya perjalanan ke makam dewa sangat penting. Saatnya pergi. Suatu malam, Lin Bai berdiri di Istana Pedang dan menyaksikan matahari terbenam yang perlahan jatuh di sungai yang panjang. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya penuh dengan semangat juang. "Tapi sebelum aku pergi, aku harus melakukan satu hal lagi." Dengan sekejap matanya, Lin Bai datang ke kediaman Lin Duo di malam hari. Lin Duo masih berada di pintu yang tertutup untuk menyembuhkan diri, tetapi setelah merasakan kedatangan Lin Bai, dia bangkit dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kau bisa datang ke sini hari ini?" "Aku seharusnya tidak mengganggu penyembuhan ayah, tetapi aku akan pergi ke makam dewa. Aku harus menyingkirkan ayahku." Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh. "Ada apa?"
Melihat wajah Lin Bai yang begitu serius, Lin Duo bertanya. Aku ingat ayahku berkata bahwa di tanah kuno, ada aliansi rahasia yang terdiri dari orang-orang kuat dari sekte kuno. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk merebut gunung keturunan dari tangan kerajaan suci pusat, dan terus-menerus mengembangkan bakat. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Dulu kakekmu adalah salah satu dari mereka, tetapi setelah Perang Dunia I terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, orang-orang kuat ini tampaknya diam, dan tidak ada tindakan lain di tanah kuno. Wajah Lin Duo normal dan menjelaskan, untuk apa kamu meminta ini? Lin Bai berkata, aku tidak tahu apakah ayahku bisa menghubungi mereka. Aku ingin meninggalkan tanah kuno untuk pergi ke makam dewa, tetapi sebelum aku pergi, aku harus membuat semua persiapan lanjutan, untuk menghindari kerajaan Shenwu gagal membawa Weiya dari kerajaan suci pusat dan binasa. Wajah Lin Duo membeku dan berkata, apakah kamu ingin meminjam kekuatan klub jiwa barbar? Mereka adalah master yang tidak melihat kelinci atau elang yang menyebar. Kamu harus tahu bahwa aku hanyalah pion di tangan mereka lebih dari 20 tahun yang lalu. Bahkan jika kamu pergi ke mereka sekarang, mereka hanya memperlakukanmu sebagai bidak catur. Lin Duo berkata dengan acuh tak acuh. Lin Bai terkekeh, siapa bidak catur itu? Tidak yakin. Bisakah ayahku menghubunginya? Lin Duo berpikir sejenak dan berkata, aku tidak punya cara untuk menangani masalah ini, tetapi Lan Ling memilikinya. Jika tebakanku benar, ada leluhur keluarga Lan di asosiasi Manhun. Karena kamu ingin berbicara dengan Manhun, aku dapat meminta Lan Ling untuk mengaturnya untukmu. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, ayah, biarkan Paman Lan Ling mengaturnya sesegera mungkin. Lin Duo mengangguk dan memanggil Lan Ling. Setelah menjelaskan alasannya, Lan Ling pergi dengan sungguh-sungguh. 3 hari kemudian, Lin Duo, Lan Ling, Li Zhengyi, Lin Bai dan Bai Xiao-Xiao meninggalkan kota Kekaisaran Lingnan di negara bagian Shenwu dan tiba di hutan pegunungan yang terbuka dan tenang di luar kota Kekaisaran. Di tengah malam, di sebuah lembah yang ditutupi oleh kunang-kunang, keempat orang Lin Bai berjalan perlahan ke dalamnya. Paman Lan Ling, apakah tempat yang ditunjuk di sini? Berdiri di lembah, Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Setelah Lin Bai ingin melihat asosiasi Manhun, Lan Ling mencoba menghubunginya, dan beberapa tetua klub setuju untuk bertemu Lin Bai di lembah. Ya, ada beberapa Taois yang kuat di dunia. Saya khawatir mereka tidak akan datang sendiri, tetapi mereka akan menurunkan tubuh Dharma mereka, tetapi beberapa dari mereka akan datang sendiri. Kata Lan Ling sambil tersenyum tipis. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh awan guntur tiba-tiba turun dari lembah untuk melihat awan guntur di atas lembah. Di atas kepala naga King Jiao terdapat manusia ikan tua. Lin Bai sekilas mengenali bahwa pria ini adalah lelaki tua dari perahu yang sepi. Naga hijau jatuh dari awan, dan membangkitkan semua kunang-kunang di lembah untuk terbang ke langit. Sepasang mata naga melotot ke arah orang-orang. Dia berkata kepada Lin Duo, kamu tidak sesombong dulu, boneka kecil. Aku masih ingat bahwa King Jiaolong pernah berkata bahwa Lin Duo menggunakannya untuk berlatih pedang dan mengejarnya sepanjang hari, tetapi dia masih marah pada King Jiaolong. Dia memberi nama pada set pedang ini, pedang pemotong naga. Lin Duo terkekeh, ketika aku pulih dari kultivasiku, aku akan tetap menjadi Lin Duo yang tak terkalahkan. Hahaha. King Jiaolong tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak tahu untuk waktu yang lama bahwa 20 tahun penjara hitam tidak dapat menghapus publisitas dan kebanggaan Lin Duo. Mata naga hijau tiba-tiba berbalik dan jatuh pada Lin Bai. Keempat orang Lin Bai berdiri di lembah, yang memiliki hierarki yang jelas. Lin Bai berdiri di sisi yang terkuat. Lin Duo, Li Zhengyi, Lan Ling, dan Bai Xiao-Xiao berdiri satu langkah di belakang Lin Bai. Jelaslah bahwa Lin Bai adalah yang utama hari ini. Orang tua itu melompat turun dari kepala naga King Jiao dan terkekeh, Lin Duo, selamat karena telah keluar dari masalah. Lin Duo dan Li Zhengyi serta yang lainnya semua berpegangan tangan dan berkata, saya telah melihat Tuan Gu Zhou. Orang tua itu terkekeh kembali, dan dalam sekejap matanya tertuju pada Lin Bai, dan segera berkata, sepertinya hari ini terutama teman-teman kecil Lin Bai. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, sayalah yang menyingkirkan kontak Paman Lan Ling dengan asosiasi Manhun. Tentu saja, sayalah yang memprioritaskannya. Orang tua Guzu berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu mengapa Lin Bai ingin menghubungi asosiasi Manhun, jadi mengapa? Lin Bai menatap lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, aku mendengarkan ayahku dan mereka berkata ada beberapa tetua dan leluhur di asosiasi Manhun. Mengapa hanya Tuan Guzu yang datang? Aku perlu melihat leluhur mereka sebelum aku bisa menjelaskannya lebih lanjut.
Lelaki tua di perahu yang sepi itu terkekeh, bukankah aku memenuhi syarat? Lin Bai berkata sambil tersenyum, bukannya aku meremehkan tetua Guzu, seperti yang kau katakan apa yang akan kukatakan selanjutnya, kau tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan.